Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, bertemu kembali Bapak Ibu dalam Renungan 79 dan mari terus mengalami pertumbuhan iman dalam 365 hari yang mengubahkan hidup kita. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar di dalam kitab Pengkhotbah 4 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ya, kalau dalam Alkitab fisik ya itu pasal 4 ayat 17, tetapi kalau dalam Alkitab di handphone yaitu di Pengkhotbah 5 pasal yang pertama. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua Pengkhotbah 4 ayat yang ke-17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, renungan pada hari ini saya beri judul adalah waspada. Ya, kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan menggunakan metode OIA. Yang pertama adalah observasi. Latar belakang dari ayat ini adalah ya, kitab Pengkhotbah itu banyak berbicara tentang bagaimana kehidupan manusia, dan penulisnya adalah Raja Salomo. Raja Salomo ini melihat bahwa banyak hal yang dikejar oleh manusia, keberhasilan, kekayaan, ya, berbagai pencapaian, tetapi pada akhirnya itu semua tidak bisa membawa kepuasan yang sejati di dalam kehidupan kita. Dan di pasal yang keempat ini ya, Raja Salomo ini berbicara tentang berbagai kesia-siaan dalam kehidupan manusia. Dari sini kita belajar bahwa hidup kita itu terbatas, Bapak Ibu. Tidak semua hal itu bisa kita kendalikan. Ya, karena itu kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, tetapi bagaimana kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu bagaimana di pasal yang keempat ayat yang terakhir ini ya, ayat 17 ini, Salomo ini memberikan sebuah nasihat kepada kita semua. Ya, bahwa jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Tuhan. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah berbicara bagaimana tentang kesia-siaan di dalam kehidupan ini, ya, Salomo itu mengingatkan bahwa kita harus memperhatikan hubungan kita agar tetap dekat dengan Tuhan. Di sini dikatakan ya, jagalah langkahmu. Artinya apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita perlu memperhatikan bagaimana sikap hati kita. Kemudian dikatakan bahwa menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik. Artinya kita tidak hanya datang itu hanya berbicara kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan isi hati kita. Tidak sampai di situ saja Bapak Ibu, tetapi kita juga mau datang dengan hati kita mau mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kesibukan, di tengah pekerjaan, di tengah tanggung jawab yang kita punyai di dalam kehidupan kita, ya, tanpa kita sadari itu mungkin membuat kita itu semakin perlahan-lahan mulai kita menjauh dari Tuhan. Waktu doa kita mulai berkurang, waktu kita datang kepada Tuhan itu mulai berkurang. Akhirnya apa? Hubungan kita menjadi renggang. Dan inilah bagaimana kita mau waspada. Ya, kita perlu menjaga kehidupan doa kita, dan kita harus memiliki hati yang mau mendengar suaranya Tuhan. Kita berjaga supaya hati kita itu tidak lengah dan perlahan-lahan membuat kita kehilangan hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau punya kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Kita belajar dua hal. Interpretasinya apa? Yang pertama adalah menjaga hati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pokok kita dikatakan bahwa jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Ya, kalimat ini mengingatkan bagi setiap kita ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus memperhatikan sikap hati kita. Kita harus datang dengan sepenuh hati. Ya, jangan cuma setengah-setengah. Ya, kita datang beribadah tetapi pikiran kita, hati kita kemana-mana.
Ya, tetapi kita mau belajar datang kepada Tuhan. Kita mau ketika kita baca firman, kita benar-benar memperhatikan firman Tuhan, benar-benar kita datang sepenuh hati kepada Tuhan. Terkadang kita sebagai manusia banyak kita mencari Tuhan itu ketika kita punya masalah. Ya, ketika ada masalah kita baru berdoa. Ketika kita sedang sakit kita datang berdoa. Ketika kita butuh jawaban kita datang berdoa. Dan itu memang tidak salah Bapak Ibu. Ya, tetapi janganlah sampai hubungan kita tuh hanya sebatas kita meminta saja terhadap Tuhan. Ya, jangan sampai keadaan kita baik-baik saja kita mulai lupa akan Tuhan. Kita mulai lupa tidak mau datang lagi kepada Tuhan karena hidup kita tuh sudah baik-baik saja. Dan inilah yang perlu kita waspadai. Ya, jangan sampai kita lebih dekat kepada Tuhan hanya karena kita punya masalah. Tetapi kita dalam keadaan apapun, keadaan senang, keadaan baik-baik saja, kita juga mau datang dekat kepada Tuhan. Kita bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena itu bagaimana pengkhotbah ini berkata bahwa jagalah langkahmu. Artinya kita perlu menjaga kehidupan kita. Kita perlu menjaga hati kita. Kita perlu menjaga bagaimana kita punya kehidupan, kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak waspada, ya perlahan-lahan kita bisa kehilangan kedekatan kita kepada Tuhan. Maka dari itu di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati kita perlu dijaga, kehidupan doa kita perlu dijaga. Ya, jangan sampai kita menunggu jauh terlebih dahulu dari Tuhan baru kita datang kembali kepada Tuhan. Mari kita punyai kehidupan ya yang dekat dengan Tuhan. Dalam kehidupan doa kita selalu mencari Tuhan, kita selalu bersyukur hanya kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mau dekat dengan Tuhan? Yang kedua adalah kita mendengar suara Tuhan. Raja Salomo melanjutkan ayatnya, yaitu adalah menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik. Ini adalah hal yang sangat penting Bapak Ibu. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan, ya kita tidak hanya datang untuk berbicara, ya tetapi kita juga mau mendengar suaranya Tuhan. Seringkali kita berdoa, ya kita sudah punya daftar yang ingin kita doakan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau ini. Tuhan, tolong saya dalam hal ini. Tuhan, tolong jawab doa saya. Dan itu tidak salah ya Bapak Ibu. Tetapi kita itu terkadang kita itu sibuk meminta sama Tuhan. Ya, kita sibuk, kita itu Tuhan, saya maunya ini. Ya, kita sudah punya daftar rencana sendiri. Kita sudah punya keinginan kita sendiri. Ya, kita merasa tahu apa yang lebih baik dalam kehidupan kita. Doa itu bukan hanya kita itu menyampaikan apa yang kita inginkan kepada Tuhan, tetapi juga bagaimana kita membuka hati kita untuk kita mendengar suaranya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentunya melalui firman yang disampaikan. Maka dari itu dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita tidak hanya mengandalkan pikiran kita sebagai manusia, ya, yang mungkin kita anggap benar itu sudah terbaik buat diri saya dan itu sudah paling baik buat kehidupan saya selanjutnya, masa depan saya sudah merencanakan ini dan ini pasti yang terbaik dalam kehidupan saya. Karena itu mari kita waspada. Jangan hanya kita mengikuti apa yang menurut kita paling baik di dalam kehidupan kita, tetapi kita mau belajar juga. Kita duduk diam, mendengarkan suaranya Tuhan dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Sebab ketika kita itu mau mendengar suaranya Tuhan, kita belajar untuk kita berjalan itu berdasarkan suaranya Tuhan, berdasarkan tuntunannya Tuhan, bukan berdasarkan pengertian kita sebagai manusia. Aplikasinya apa Bapak Ibu dalam kehidupan kita? Hari ini kita telah belajar ya tentang waspada. Bagaimana kita mau menjalani kehidupan ini dekat dengan Tuhan lebih dan lebih lagi. Caranya tadi, interpretasinya kita sudah belajar.
Ya, bagaimana kita mau tetap menjaga hati kita. Kita mau mendengarkan suara Tuhan. Lalu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama adalah kita periksa kembali kehidupan doa kita. Apakah kita punya kehidupan doa yang baik dengan Tuhan? Ya. Apakah kita masih menyediakan waktu untuk datang kepada Tuhan bersyukur? Mari kita belajar untuk datang kepada Tuhan itu setiap hari. Bukan hanya ketika ada masalah saja Bapak Ibu, tetapi kita mau di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah tanggung jawab yang kita punya, di tengah-tengah masalah yang kita punya, kita tetap mau datang kepada Tuhan dengan benar-benar setulus hati, sepenuh hati. Yang kedua, bagaimana kita belajar datang kepada Tuhan dengan hati mau mendengar. Ketika kita berdoa, jangan hanya menyampaikan apa yang kita inginkan Bapak Ibu, tapi mari kita buka hati kita perhatikan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ketika mungkin Tuhan mengingatkan kita, ya mari kita berubah. Ketika Tuhan itu meminta kita untuk menunggu jawabannya Tuhan, ya mari kita menunggu jawabannya Tuhan. Ketika Tuhan meminta kita untuk percaya akan Tuhan, ya mari kita percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita tetap waspada dalam menjalani kehidupan kita. Jaga hati kita dekat dengan Tuhan. Ya, dan memiliki hati yang mau mendengar suaranya Tuhan. Jangan sampai kesibukan atau keadaan kita itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan. Kita jaga hati kita dan kita mau memiliki telinga yang mau mendengar suaranya Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita agar kita tetap waspada. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79 dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu ya, atau menceritakan kesaksian baik mukjizat, kesembuhan dan pemulihan keluarga dan lain-lain, dapat menghubungi kami di nomor 081327420088. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu yang dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan jika pada hari ini Kau izinkan kami kembali untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bagaimana kami harus terus waspada Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami mau memiliki hati yang dekat dengan-Mu. Kami mau menjaga hati kami Tuhan agar tidak terlena akan kesibukan ini Tuhan. Kami juga mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Dan agar kami mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan apa yang menjadi keinginan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berbahagialah kami keluarga besar GPD Elsa dan Magelang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila kami keluarga besar GPD Elsa dan Magelang memakan hasil jeripaya kami, berbahagialah kami dan baiklah keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.